hari ini terus mencari pasangan yang terbaikkan kemenangannya. Tidak boleh berdasarkan like or dislike. Nggak boleh asal suka atau tidak suka. Preferensi itu sangat subjektif. Kami ingin membangun diskusi dan juga komunikasi politik yang rasional, yang objektif, yang aktual dan faktual. Dengarkan suara rakyat, jangan hanya percaya pada statistik yang belum tentu bisa dikonfirmasi. Memang secara sadar atau tidak sadar, diakui atau tidak, ya calon presiden atau calon wapres harus ada yang dari Jawa. Dengan memasangkan Anies Khofifah, pasangan ini diprediksi kuat akan memenangkan kontestasi Pilpres 2024. Dan ada banyak lagi tokoh-tokoh di PKS yang saya kira memang layak dipertimbangkan. Tapi bagi kami, Mas Ahy bisa sesuai dengan, kita lihat nanti surveinya, ada Bu Khofifah oke. Ya, dan ini penting sekali bagi kita sebenarnya. Kami mengapresiasi sekali apa yang sudah dilakukan teman-teman Nasdem, karena artinya apa yang sudah diusung oleh PKS di DKI, artinya mendapat pengakuan dari partai lain bahwa benar kita PKS sejak awal tidak salah pilih. Saya kira ada dua pertimbangan yang bisa dikemukakan ya atau dikedepankan. Pertama pertimbangan objektif, yang kedua pertimbangan subjektif. Tapi saya kira seluruh partai yang bakal menjadi calon anggota koalisi ini harus mengedepankan pertimbangan objektif terlebih dahulu supaya lebih mudah memutuskannya. Paling tidak saya melihat ada 3 faktor objektif yang bisa dipertimbangkan untuk memutuskan siapa nanti yang menjadi cawapres itu. Berjalan sudah amat panjang dan berkesinambungan dari satu kepemimpinan ke pemimpinan berikutnya. Ada continuity dan ada change. Dan itu adalah nature-nya sebuah proses pembangunan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia. Karena itu kita semua di dalam menjalankan tugas ini selalu akan melihat ini sebagai sebuah continuity and change, di mana ada perubahan dan ada keberlanjutan. Dan itulah yang akan terus-menerus terjadi di bangsa ini. Tidak mungkin hanya change dan tidak mungkin hanya continuity. Selalu akan terjadi continuity and change. Dan itu juga yang tadi dipesankan oleh Pak Ketua Umum ketika membicarakan tentang ke depan. Satu sisi menurut saya pribadi ya saya lebih setuju begitu antara Bu Khofifah dengan Mbak Yeni Wahid menjadi wakilnya Anies Baswedan. Tetapi perlu diingat inilah demokrasi. Bisa jadi besok menjadi kawan, besok menjadi lawan, sekarang menjadi lawan begitu. Ya tidak mudah. Semoga Demokrat juga berbesar hati dan setuju politik memang butuh strategi, apalagi menghadapi serigala yang luas. Bisa jadi duet Abi AHY lebih mumpuni ketimbang Abi Khofifah, tapi peluang Abi Khofifah untuk menang Pilpres saya kira lebih besar daripada Abi AHY. Mengapa? Karena ceruk pemilih Abi dan AHY itu korlap sama. Untuk menang Pilpres diperlakukan ceruk pemilihan lain itu dengan Khofifah. AHY buka suara soal duet dengan Anies, bilang insya Allah ada jalan. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY buka suara soal isu dirinya diduetkan dengan Anies Baswedan. AHY mengaku tidak tahu terkait hal itu, dia lantas berharap ada jalan. Insya Allah, hahaha, saya nggak tahu. Mudah-mudahan ada jalan, kata AHY usai pertemuan 8 parpol di Hotel Dharma Wangsa, Jakarta Selatan, Minggu 8 Januari 2023. AHY mengatakan saat ini pihaknya masih berproses untuk menyamakan visi misi dengan Nasdem dan PKS. Dia menegaskan ketiga partai itu memiliki semangat untuk terus menggaungkan perubahan. Kita terus berkomunikasi secara intensif ya, Demokrat, Nasdem, dan PKS itu terus berkomunikasi agar bisa semakin menemukan persamaan-persamaan baik dalam visi misi maupun narasi besar. Yang jelas semangat kami sekali lagi adalah perubahan dan perbaikan, ujarnya. Lebih lanjut, AHY memohon doa agar ikhtiar tersebut dapat segera terlaksana. Dia kemudian bersetir agar tidak ada pihak yang mengatur-ngatur. Insya Allah. Saya hanya mohon doanya saja. Kami sekali lagi hanya ingin berikhtiar dan saya harap sekali kita semua berharap selalu ada jalan bagi alternatif. Jangan baku atau di negeri kita 250 juta penduduknya.
Kalau politik tertingginya saja, kepemimpinan tertingginya diaduk-aduk dalam konteks baku atau match fix. Kalau kemarin Piala Dunia adalah match fixing, pasti kita kesel kan, marah dong. Padahal itu bukan negara kita yang main, itu timnas negara A dan ada negara B, kata AHY. Kita ingin yang fair, akhirnya ada final yang seseru. Akhirnya ada final yang seseru sekali. That's it. Itu yang kita inginkan, adil, terbuka. Buat siapa-siapa saja, warga negara siapa saja yang punya keinginan dan harapan diberikan jalannya. Dengan baku atur, imbuh AHY. Sebetulnya yang punya hak untuk menyatakan itu mereka sendiri ya, dinyatakan oleh PKS sendiri atau oleh Demokrat, bukan saya. Tetapi saya mendengar bahwa PKS maupun Demokrat akan mendeklarasikan mendukung Anies sebagai calon presiden, kata Gus Coy kepada wartawan dalam acara diskusi politik di Kopi Politik Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Sabtu 7 Januari. Gus Coy mengatakan dirinya tak memiliki hak untuk menyampaikan secara resmi terkait rencana deklarasi tersebut. Namun demikian, Gus Coy menuturkan deklarasi itu tak lama lagi akan dilakukan. Mungkin akhir Januari, mungkin Februari, pokoknya kira-kira sekitar 2 bulan. 1 bulan inilah. Itu yang saya dengar, ucapnya. AHY buka suara soal duet dengan Anies, bilang insya Allah ada jalan. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY buka suara soal isu dirinya diduetkan dengan Anies Baswedan. AHY mengaku tidak tahu terkait hal itu, dia lantas berharap ada jalan. Insya Allah, hahaha, saya nggak tahu. Mudah-mudahan ada jalan, kata AHY usai pertemuan 8 parpol di Hotel Dharma Wangsa, Jakarta Selatan, Minggu 8 Januari 2023. AHY mengatakan saat ini pihaknya masih berproses untuk menyamakan visi misi dengan Nasdem dan PKS. Dia menegaskan ketiga partai itu memiliki semangat untuk terus menggaungkan perubahan. Kita terus berkomunikasi secara intensif ya, Demokrat, Nasdem, dan PKS itu terus berkomunikasi agar bisa semakin menemukan persamaan-persamaan baik dalam visi misi maupun narasi besar. Yang jelas semangat kami sekali lagi adalah perubahan dan perbaikan, ujarnya. Lebih lanjut, AHY memohon doa agar ikhtiar tersebut dapat segera terlaksana. Dia kemudian bersetir agar tidak ada pihak yang mengatur-ngatur. Insya Allah. Saya hanya mohon doanya saja. Kami sekali lagi hanya ingin berikhtiar dan saya harap sekali. Kita semua berharap selalu ada jalan bagi alternatif, jangan baku atau di negeri kita 250 juta penduduknya. Kalau politik tertingginya saja, kepemimpinan tertingginya diaduk-aduk dalam konteks baku atau match fix.